orang yang membicarakan aibnya saudaranya itu seperti makan bangkai. Jadi mendengarkan orang gibah itu maksiat zahirnya telinga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kata Filsafat. Dari awal ada maksiat lahir. Nah, ini sambil membedah kitab, sambil kita berusaha belajar untuk membereskan diri kita. Maksiat lahirnya mata. Kalau dari Hidayatus Salikin, maksiat lahirnya mata itu secara umum terletak dalam dua hal, yaitu melihat yang diharamkan, termasuk pemuda atau pemudi yang bukan mahramnya dengan syahwat. Ini penting kata-kata dengan syahwat itu. Cuma ya untuk lebih hati-hatinya memang mata harus kita jaga, kalau dalam bahasa agama wadul basor, biar tidak melihat hal-hal yang diharamkan, termasuk perempuan yang bukan mahramnya. Jadi ya semakin banyak kita melakukan maksiat mata, ya semakin gelap mata kita. Padahal mata itu adalah gerbangnya ilmu, gerbangnya pengetahuan, gerbangnya hidup. Jadi jangan dikeruhkan dengan melihat yang haram, apalagi yang dengan syahwat. Melihat, kalau dalam definisi saya beda dengan terlihat ya. Kalau terlihat itu kan tidak sengaja melihat, tapi kalau melihat itu memang sengaja. Kalau teman-teman kadang-kadang kan googling melihat gambarnya artis-artis, itu kan sengaja namanya. Apalagi ada tambahan dengan syahwat, maka lahirlah maksiat lahir zahirnya mata. Yang kedua, maksiat zahir itu melihat orang lain, melihat muslim lain untuk maksud menghina dan mencari aibnya. Jadi bayangkan ya, belum menghina, belum mencari aib, tapi maksudnya saja. Misalnya kalian melacak jejak digitalnya temanmu ini untuk mencari salah-salahnya di mana. Nah, itu termasuk maksiat zahirnya mata. Jadi, biar kamu bisa posting tentang kejelekan-kejelekannya, nah, itu termasuk maksiat zahirnya mata. Hari ini kan sering kita begitu terhadap kelompok yang tidak kita sukai, orang yang tidak kita senangi, bahkan mungkin ulama atau ustadz yang kita benci. Itu kan kita memfollow dia untuk mencari kapan dia salah, kapan dia keliru, kemudian kamu serang. Aktivitasmu mencari-cari itu menurut saya termasuk melihat orang muslim dengan maksud menghina dan melihat orang muslim tentang segala aibnya. Ini termasuk maksiat mata. Maka ya teman-teman harus hati-hati. Hari ini memang susah kita menghindari ini, tapi kalau kita bisa sedikit tirakat, sedikit berusaha untuk menjernihkan pandangan mata kita dari maksiat-maksiat itu, insya Allah nanti manfaatnya akan kita rasakan. Selanjutnya ada maksiat telinga. Maksiat telinga itu ringkesnya jangan mendengar apapun yang dicela oleh syarat. Misalnya apa? Mendengar orang ghibah, mendengar orang ngomong tentang orang lain, kejelekan-kejelekan orang lain, aibnya orang lain. Kita kan kadang begitu. Saya tidak ikut ngomong sih, tidak ikut posting, tapi ya mengikuti postingan-postingan, mendengarkan postingan-postingan. Itu mirip dengan ini, mendengar orang ghibah. Saya itu Pak, kalau di grup WA tidak pernah komen kok Pak, tidak pernah ngomong.
Saya cuma baca saja, mengikuti saja. Orang melecehkan ini, orang menghina itu, ngerasani ini, ngerasani itu. Ini sama maksiatnya telinga, mendengarkan orang hibah. Kalau memang mampu, kurangilah, syukur-syukur bisa tinggalkanlah yang seperti itu. Bahkan Al-Quran kan agak ekstrim mengilustrasikan orang hibah itu orang yang membicarakan aibnya saudaranya itu seperti makan bangkai. Jadi mendengarkan orang hibah itu maksiat zahirnya telinga. Mari kita kurangi. Mendengarkan perkataan keji dan kotor. Ini hari ini banyak, mungkin atas nama guyon, atas nama menjatuhkan orang lain, atas nama mewakili kemarahan kita, atau kadang-kadang iseng saja untuk menunjukkan bahwa kita ini gaul, terus mengekspresikan diri dengan kata apa? Banyak orang mengekspresikan diri dengan kata-kata kalimat yang mungkin konotasinya tidak bagus, dan itu telinga kita sering sekali kemasukan itu. Masukkan kata-kata yang keji dan kotor, kata-kata yang tidak bagus tadi. Itu termasuk maksiat zahirnya telinga. Jadi teman-teman, kalau memang menurut perhitunganmu forum ini akan banyak bertaburan kata-kata yang tidak bagus, mending ditinggal saja. Atau kalau ketemu teman ini, mesti kalimat-kalimatnya tidak jauh-jauh dari situ. Ya kalau bisa, kalau memang mungkin dijauhi dulu sementara. Biar apa? Tidak membutuhkan telinga kita, mengeruhkan kejernihan pendengaran kita. Karena kalau telinga kita terlatihnya hanya untuk mendengar yang tidak penting, yang buruk-buruk, yang keji, yang kotor, yang hibah, khawatirnya tidak peka lagi untuk mendengarkan kebenaran. Sama seperti mata tadi. Kalau matamu, tidak enak ya bilangnya matamu. Kalau penglihatanmu kamu biasakan melihat hal-hal yang tidak penting, tidak baik, yang maksiat-maksiat, dia tidak akan terlatih untuk melihat yang bagus-bagus, yang jernih-jernih, yang kebenaran-kebenaran. Karena manusia itu kan tergantung apa yang dia biasakan, termasuk matanya, termasuk telinganya. Maksiat telinga juga tolong dibatasi untuk mendengarkan hal-hal yang batil atau sia-sia, hal-hal yang iseng, senda gurau yang berlebihan. Nah, itu termasuk maksiatnya telinga. Juga mendengar orang yang ngomong tentang yang buruk-buruk, tentang kejahatan manusia. Ayo kita jaga telinga kita biar tidak banyak diisi hal-hal yang kotor dan tidak penting. Kemudian masih dari Hidayatus Salikin tentang maksiatnya lidah. Ini yang agak susah kita mengeremnya. Meskipun lidah kita hari ini sering diwakili oleh jempol kita, tapi tetap saja itu maksiat. Maksiatnya lidah itu apa? Berdusta, berbohong, mengingkari janji, ghibah atau mengumpat atau menyebut aibnya orang lain. Kalau dusta atau bohong kita sudah jelas ya, ingkar janji sudah jelas, ghibah tadi juga sudah jelas, menyebut aibnya orang lain. Ini kadang-kadang kita itu kan suka kalau begitu ngomong aibnya orang lain kan biasanya ngasih embel-embel. Loh saya ini tidak bohong loh, apa adanya, faktanya memang begitu. Ya faktanya memang begitu, itulah namanya ghibah, makan bangkai saudaramu. Kalau faktanya tidak begitu, levelnya tidak sekedar ghibah tapi sudah fitnah. Ini kelihatannya simpel secara teori tapi berat untuk dipraktekkan. Menyebut aibnya orang lain karena kita selalu kadang-kadang dipengaruhi oleh suka tidak suka, mana yang kita cintai, mana yang kita benci, sehingga terhadap yang kita tidak suka, terhadap yang kita yang benci itu biasanya ringan sekali kita mengungkap aib-aibnya. Ini termasuk maksiatnya lidah.
para sufi sangat menjaga dalam hal ini ya. Teman-teman mungkin masih ingat cerita populer sekali dari seorang sufi besar namanya Hatim Al-Aqsom. Al-Aqsom ini gelarnya. Al-Aqsom itu artinya tuli, padahal beliau tidak tuli. Gelar ini didapat karena satu ketika, kenapa disebut Al-Aqsom? Karena satu ketika beliau ini ada seorang perempuan menghadap beliau. Jadi mungkin mau konsultasi, mungkin mau belajar apa pada beliau. Tengah-tengahnya menghadap, perempuan ini buang angin, bersuara lagi, keras lagi kan. Jadi dia sendiri dengar dan kaget, mungkin sudah diumpet mati-matian mungkin ya gitu. Terus ternyata ya kebobolan juga. Teman-teman sering begitu mungkin ya, kadang-kadang sudah mati-matian ternyata keluar. Biasanya yang keluar nggak sengaja itu suaranya keras. Nah ini lagi asik ngobrol sama Syekh Hatim ini, terus perempuan ini tiba-tiba buang angin bersuara. Merah mukanya, malu luar biasa. Dia mungkin sudah kalau bisa dia ingin lari. Nah, Syekh Hatim ini ngerti situasinya. Makanya Syekh Hatim terus pura-pura tuli. Jadi tiba-tiba Syekh Hatim bilang, "Bu, tadi ngomong apa? Saya tidak dengar." Terus ibunya bilang, "Ini loh saya." Terus Syekh Hatim bilang, "Saya tidak dengar. Saya itu telinganya agak tuli. Jadi kalau ada orang ngomong sering tidak dengar." Wah, legalah hatinya si ibu ini. Alhamdulillah, berarti tadi saya buang angin ada suaranya, beliau tidak dengar. Senanglah ibu ini, terus konsultasi berlanjut sampai dia pulang. Nah, Syekh Hatim ini selain tadi beliau menulikan, mempura-pura tuli, beliau juga menjaga mulutnya untuk tidak cerita tentang peristiwa itu. Menjaga aib si ibu tadi. Ini muslim yang sejati begitu. Bahkan pura-pura tuli dan menjaga aib ini kabarnya berlangsung sampai 5 tahun kemudian, sampai si ibu ini meninggal. Baru terus Syekh Hatim tidak acting lagi sebagai orang yang kurang pendengaran. Jadi para sufi yang memang komitmen konsisten untuk tidak mengotori jiwanya dengan maksiat-maksiat, baik maksiat telinga maupun maksiat lidah. Termasuk maksiat lidah juga mirok wal jidal. Mirok wal jidal itu debat, berbantahan. Lidah yang sering, yang gemar berbantahan, berdebat, itu ya kemungkinan lebih banyak terjatuh pada kesalahan. Karena orang yang debat itu kan fokusnya adalah kemenangannya, bagaimana dia bisa menang terhadap lawan debatnya, sehingga kadang-kadang kebenarannya tersingkir. Yang penting menang. Itu bahayanya jidal. Termasuk katanya Syekh Abdul Somad itu maksiatnya lidah. Termasuk maksiat lidah juga melaknat makhluknya Allah, memaki-maki makhluknya Allah, apapun itu, dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Kita boleh tidak setuju pendapatnya orang, kita boleh tidak suka keyakinannya, kita boleh menganggap sesat dia, bahkan menganggap kafir dia, tapi tolong jangan maki-maki. Karena maki-maki itu justru keburukannya tidak tampak di orang yang kita maki-maki, tampaknya justru di kita yang sedang maki-maki. Entah jenis makian apa saja. Termasuk maksiat lidah juga adalah mendoakan orang yang menzalimi kita dengan doa yang tidak baik. Ini maksiatnya lidah. Saya sering baca postingan-postingan yang isinya ini. Misalnya ada orang merasa dizolimi terus dia posting hati-hati saja. Kan gitu.
Karena saya dizolimi, maka doaku makbul sekarang. Oh, itu sombongnya ya. Sudah dizolimi, sombong. Nah, terus dia tunggu saja. Biasanya begitu. Nanti engkau akan celaka. Nanti keluargamu akan celaka. Nanti. Dari mulut. Kenapa? Karena engkau merasa dizolimi. Terus dari mulutmu keluar harapan, keluar doa yang tidak baik. Ini oleh Syekh Abdul Somad justru dianggap maksiatnya lidah. Nah, mari ayo hati-hati bahwa doanya orang makbul itu dikabulkan, ya, tapi berdoalah tetap yang baik-baik saja. Kanjeng Nabi itu waktu di Taif dilempari batu, ditaburi pasir sampai berdarah-darah, dikejar-kejar. Tapi doanya beliau adalah Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah kaumku karena mereka ini orang-orang yang masih belum mengerti. Jadi tidak ada caci maki, tidak ada doa untuk keburukan, tidak ada sumpah untuk tunggu saja sebentar lagi. Engkau yang menghina akan babak belur, keluargamu akan rusak. Banyak yang menyumpahi orang begitu. Itu termasuk maksiatnya lidah. Maksiat selanjutnya dari lidah adalah mizah, sukhriyah, istihza binas. Mizah itu bergurau, sukhriyah juga bergurau, istihza binas ini mengolok-olok. Kadang-kadang kita butuh bercanda sedikit-sedikit, butuh bergurau sedikit-sedikit. Tapi jangan berlebihan. Apalagi istihza binas. Istihza binas itu bercanda dengan mempermainkan atau mengolok-olok orang lain. Mungkin fisiknya, mungkin apanya, itu namanya istihza, menertawakan. Ini juga termasuk maksiatnya lidah. Mungkin ada yang profesinya stand up komedi, apa pelawak, apa komedian, apa apa. Hati-hati dengan istihza binas, khawatirnya orangnya tersinggung karena mencela ciptaannya Allah, termasuk maksiat lidah. Tapi boleh kita refreshing, kita istirahat, kita mengumpulkan energi dengan jalan bercanda sesama kita, tapi jangan berlebihan. Dan jangan melakukan kebohongan, melakukan istihza hanya untuk membuat temanmu tertawa. Terus maksiat perut, kalau ini tidak sulit dijelaskan. Maksiat perut itu jangan sampai masuk ke perutmu barang haram, makanan yang haram, baik haram karena memang zatnya haram, seperti misalnya makan daging babi, atau haram karena prosesnya. Makanannya halal tapi prosesnya haram, beras hasil mencuri, atau makanan hasil merampok, hasil riba, dan lain sebagainya. Itu kan prosesnya yang haram. Jagalah perut kita dari itu hal-hal yang haram. Terus kemaluan, faraj. Kalau faraj ini ya, menjaga kemaluan kita, kalau dalam definisinya Syekh Abdul Somad, atau hal-hal yang membuat kemaluan kita tidak terkontrol. Beberapa yang maksiat di atas tadi termasuk punya kontribusi untuk maksiatnya faraj. Misalnya melihat perempuan yang bukan muhrim. Ini sebenarnya urusannya mata, tapi mata yang berhubungan dengan faraj. Tidak cuma melihat, bisa juga yang kedua itu membayangkan perempuan yang bukan mahram. Kadang-kadang kan kita sih lihat tidak cuma bayang-bayang ke, gambar-gambar ke, oh kira-kira dia itu, seandainya dia itu gambar ke. Ini juga maksiat. Nah, yang maksiat sebenarnya pikirannya, batinnya, tapi ya arahnya nanti bisa ke maksiat faraj, maksiatnya kemaluan. Kemudian juga makan hal-hal yang
haram atau syubhat. Ini dalam pertimbangannya Syekh Abdul Somad, perut yang terlalu banyak isinya haram atau syubhat itu mendukung faraj yang tidak terkendali, meningkatkan nafsu syahwat yang tidak terkendali. Maka hati-hati dengan memasukkan yang haram dan yang syubhat ke dalam perut kita. Kemudian yang terakhir, perut yang makan terlalu kenyang. Kekenyangan menurut Syekh Abdul Somad juga bisa meningkatkan nafsu. Ya, kalau nafsunya meningkat kan terus susah terkontrol, karena orang nafsu itu ya bisa menggelapkan matanya. Kadang yang haram juga diterjang karena wis kadung nafsu. Nah, itu faraj. Makanya dalam Islam itu zina itu dilarang sejak sebelum. Kalimatnya kan wala taqrabu, jangan dekat-dekat. Kalau begitu, kalau tidak dekat, kalau zinanya langsung boleh Pak, maksudnya jangan dekat-dekat itu. Dekat aja, jangan apalagi zinanya. Nah itu, maka jagalah farajmu dari maksiat-maksiatnya. Yang ini berhubungan ternyata dengan menjaga anggota tubuh yang lain dari maksiat-maksiat. Terus dari Hidayatus Salikin juga masih ada maksiat tangan, maksiat kaki. Ya tangan dan kaki, ya, kalau tangan jangan memukul orang, jangan berkelahi, jangan mencari nafkah yang haram, yang dilarang syariat dan lain sebagainya. Kalau kaki, ya jangan berjalan pada yang diharamkan oleh syarak. Ada lagi ini dari Syekh Abdul Somad, kaki jangan dipakai berjalan kepada orang zalim. Jadi kalau ada orang zalim, jangan ke sana. Kakimu jangan kamu arahkan ke sana. Ada dua bahaya. Kalau engkau lemah, maka engkau akan dizolimi oleh dia, wong dia orang zalim. Kalau engkau kuat, mungkin engkau akan kerjasama dalam melakukan kezaliman. Maka hindarilah orang yang zalim. Jangan berjalan pada orang yang zalim. Kecuali mungkin teman-teman punya kuasa, punya kekuatan untuk menaklukkan orang yang zalim. Tapi selama belum punya kuasa, belum punya kekuatan, jangan dekat-dekat dengan orang yang zalim. Hanya akan merusak kita. Nah, anggota tubuh tadi semua dalam Hidayatus Salikin namanya maksiat lahir.